Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pembimbing dan Ibu Pamong eh, LPTK Universitas Bengkulu. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mewawancarai salah satu narasumber, yaitu dari pakar. Dalam hal ini saya perkenalkan dulu narasumber saya, bernama Bapak Erwin Sumanjaya. Beliau ini adalah pengurus daripada PGRI Kecamatan Buairawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Baiklah, kita mulai saja. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Tujuan saya datang ke sini yaitu ingin bertanya Pak, intinya wawancara tentang tugas yang sedang saya buat, yaitu tentang tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Ini intinya saya ambil dari identifikasi masalah yang saya ambil dari tugas saya yang pertama kemarin. Nah, jadi Bapak bersedia untuk melakukan wawancara? Bersedia. Ya, terima kasih Pak. Berarti langsung saja Pak ya. Masalah yang ingin saya tanyakan kepada Bapak itu yang pertama, eksplorasi penyebab masalah di bidang pedagogik Pak. Pedagogik, literasi dan numerasi. Itu pedagogiknya saya ambil dari pelajaran IPA tema 9 subtema 3 manusia dan benda di lingkungannya. Adapun Bapak, masalah yang saya temukan di dalam kelas saat proses pelajaran berlangsung itu, sebagian siswa kelas 5 masih kesulitan dalam hal mengidentifikasi perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Jadi pertanyaannya, apakah faktor penyebab siswa tersebut kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran di mata pelajaran IPA tersebut? Terima kasih Pak Munawir. Bahwasanya kekurangan pahamnya guru dengan model-model ataupun metode pembelajaran. Faktor yang kedua yaitu siswa yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran karena tidak adanya tes awal ataupun komunikasi. Ya. Yang ketiga yaitu masih monotonnya penjelasan guru terhadap apa yang akan disampaikan di dalam pembelajaran tersebut. Ya. Ya, terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan saya yang pertama. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tentang literasi Pak. Literasi ini saya ambil dari pelajaran bahasa Indonesia. Adapun masalah yang ingin saya tanyakan, itu berkaitan dengan sebagian siswa kesulitan dalam menganalisis karakteristik iklan. Jadi menurut Bapak, itu apa saja faktor penyebab siswa tersebut merasa kesulitan dalam mengidentifikasi iklan tersebut, Pak? Yang pertama, kelemahan guru yaitu kurang inovatifnya seorang guru dalam menyampaikan metode ataupun tata cara pembuatan iklan itu sendiri. Ya. Dan yang kedua, minat dan tanggung jawab serta bakat daripada siswa itu sendiri yang belum tumbuh ataupun berkembang dalam pembuatan iklan. Ya. Dan yang ketiga, kendala keterbatasan daripada peralatan kelengkapan yang dimiliki oleh sekolah ataupun oleh guru itu sendiri dalam penguasaan TIK, yaitu telekomunikasi informasi komputer. Ya, terima kasih Pak.
Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, masih di pedagogik, literasi dan numerasi Pak. Ini bagian numerasinya itu saya ambil dari pelajaran matematika. Adapun pertanyaannya, siswa masih belum bisa menganalisis unsur-unsur dan volume bangun ruang. Jadi menurut Bapak, faktor apa saja yang menjadi penyebab siswa tersebut kesulitan dalam menganalisis unsur-unsur daripada bangun ruang tersebut? Yang pertama yaitu alat peraga. Alat peraga yang dimiliki ataupun yang digunakan itu masih model ataupun cara lama atau kurang konvensionalnya seorang guru untuk membuat alat peraga yang baru dan yang inovatif. Ya. Dan yang kedua, permasalahannya adalah daya serap, tanggung jawab ataupun tangkap terhadap materi bangun ruang itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu tidak adanya kolaborasi antara sesama teman sejawat untuk guru tersebut bertanya ataupun mengemukakan pendapat tentang materi mengenai bangun ruang itu sendiri. Ya, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya ini pada poin yang ketiga itu ini yang kedua Pak. Maaf tadi salah. Ini pertanyaannya, sebagian siswa masih belum bisa berkolaborasi dengan siswa lain dalam hal kerja kelompok. Nah, ini menurut Bapak faktor apa saja yang menyebabkan siswa tersebut sulit untuk berkolaborasi dengan siswa lain dalam hal kerja kelompok? Yang pertama yaitu semakin majunya dunia di dalam globalisasi, yaitu kecanggihan internet itu, sehingga anak tersebut lalai dalam melaksanakan tugas ataupun bekerja sama untuk melaksanakan tugas dari guru pembimbingnya atau guru kelas ataupun wali kelas di sekolah. Dan yang kedua yaitu kepercayaan terhadap orang tua kepada siswa itu sendiri untuk melakukan ataupun melaksanakan kerja kelompok, karena jarak tempuh antara teman mereka terlalu jauh. Ketiga yaitu daya dukung emosional daripada orang tua, peran serta wali terhadap kemajuan dalam pembelajaran siswa itu sendiri. Ya, terima kasih Pak untuk jawaban atas pertanyaan saya. Kemudian yang ketiga itu faktor apa saja Pak yang menyebabkan hubungan komunikasi dengan wali siswa itu kurang harmonis? Yang terbatas. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan wali ataupun orang tua sendiri, orang tua siswa itu sendiri yang notabene berada rata-rata di pedesaan, dan juga pendidikan mereka rata-rata tamatan sekolah dasar. Ya. Dan yang kedua, akses penggunaan internet yang masih minim karena keterbatasan jangkauan daripada sinyal internet itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan guru perlu didukung oleh pemerintah dalam kesejahteraan sehingga guru tersebut tidak mencari pekerjaan tambahan atau pekerjaan lain di luar jangkauan ataupun kapasitas mereka selaku tenaga pendidik. Ya, terima kasih Pak. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu mengenai masalah model pembelajaran ini Pak. Jadi pertanyaannya, model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif belum dioptimalkan oleh guru Pak. Jadi menurut Bapak faktor apa saja penyebabnya? Yang pertama, anggaran daripada dana BOSP yang selama ini yang didapatkan oleh sekolah itu hanya terpaku ke dalam belanja modal peralatan buku dan kelengkapan sarana prasarana meja dan kursi. Dan selanjutnya
faktor yang selanjutnya yaitu guru tidak mampunya atau keterbatasannya dalam mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun diklat-diklat kependidikan. Ya, ya, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya ini masalah advanced material dan miskonsepsi dan hot ini Pak. Jadi menurut Bapak ini pada kelas saya tersebut saya menemukan pada mapel PPKN materi perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, siswa masih kesulitan untuk menerapkan mana yang mencerminkan dan yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam proses pembelajaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Bapak faktor apa saja itu? Yang pertama yaitu kurang responsifnya sesama siswa terhadap penjelasan guru tentang di dalam penerapan pembelajaran di kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang kedua yaitu tidak akuratnya apa yang disampaikan oleh guru itu sendiri mengenai pelajaran tentang Persatuan dan kesatuan tadi. iya, persatuan dan kesatuan yang dipelajari. Ya. Ya, terima kasih Pak. Nah ini dalam hal miskonsepsi Pak. Jadi pertanyaannya, siswa dan guru masih sering mengalami miskonsepsi pada mapel matematika, materi bangun ruang. Sebagai contoh, siswa masih kesulitan jika diberikan pertanyaan, apakah balok dan kubus termasuk bangun persegi empat? Nah itu penyebab daripada miskonsepsi tersebut itu disebabkan oleh apa Pak? Kurang akuratnya data penggunaan alat peraga oleh guru tersebut, sehingga guru tersebut tidak membuat alat peraga dan hanya melakukan penjelasan saja di kelas, sehingga alat peraga yang digunakan tidak dapat membedakan mana yang kubus dan mana yang balok. Ya. Kemudian dari segi pembelajaran yang berbasis hot ini Pak. Jadi terutama saya Pak, itu masih banyak kekurangan nih Pak dalam menerapkan pembelajaran berbasis hot ini. Nah itu menurut Bapak kegiatan pembelajaran yang belum berbasis hot itu disebabkan oleh apa Pak? Ruang lingkup berpikir dan nalar kritis guru tidak melakukan uji kompetensi di awal pembelajaran sebagai alat ukur untuk kemampuan siswa itu sendiri. Ya, ya, terima kasih Pak. Nah ini adalah pertanyaan yang terakhir Pak. Ini berhubungan dengan TIK tadi Pak. Jadi pertanyaannya itu pemanfaatan alat teknologi yang ada di sekolah itu seperti Nfokus dan lain sebagainya itu masih belum optimal penggunaannya oleh guru. Itu menurut Bapak faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut belum dilakukan oleh guru tersebut? Lemahnya kemampuan siswa dan guru itu sendiri, terkhusus untuk guru belajar menggunakan TIK ataupun alat teknologi informatika komputer seperti penggunaan Nfokus, dan juga didukung oleh lemahnya jaringan internet yang susah untuk digunakan ataupun diakses oleh guru dan siswa di dalam belajar, sehingga keterbatasan yang dimiliki itu terasa oleh baik guru dan siswa. Itu metode penggunaan itu tidak semaksimal di dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, terima kasih Pak atas jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan akan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi Pak, ya, yang banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas saya ataupun tupoksi saya sebagai guru. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak.
Demikianlah tadi wawancara saya bersama salah satu narasumber, yaitu dari pakar pendidikan, dari salah seorang pengurus PGRI Kecamatan Boyerawan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.